setiap pikiran adalah doa, dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Siapa di sini hadir untuk dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya? Angkat tangan saya. Siapa yang ingin dapatkan rezeki berkah berlimpah? Angkat tangan saya. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Wali ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Camp Online Magnet Rezeki spesial Ramadan. Alhamdulillah sudah hadir banyak sekali teman-teman yang sudah ikut live bersama kita pada malam hari ini untuk sama-sama kita belajar bersama di Camp Online Magnet Rezeki spesial Ramadan. Alhamdulillah peserta camp online ternyata peminatnya antusias sekali dan terus bertambah, dan mudah-mudahan kedepannya acara-acara kita bisa kembali kita wujudkan lagi, kembali kita rutinkan lagi, terutama yang sudah kangen terhadap kangen kepada acara-acara offline kita ya. Pastinya ada banyak sekali yang sudah pernah ikut acara-acara offline kita, seru-serunya kita, nangis-nangisnya kita, itu pasti sangat-sangat dikangenin sama kita semua ya. Oke, banyak sekali yang sudah memberikan komentar, ada 679 jempol, kemudian yang sudah hadir juga udah banyak banget. Nah silahkan berikan, ada yang komen nih, Pak Urwah pakai t-shirt apa tuh? Ayo jadi ajaib. Ya, ini aja adanya di kantor MRC ya, limited memang ya. Oke, nah kalau pengen nggak tahu saya carinya kemana nih ya. Mungkin ke teman-teman koperasi kali ya, bisa tanyain. Oke, Tangerang hadir ikut CMR yang ketiga kalinya, luar biasa. Alhamdulillah hadir, ada yang sudah 3 kali, ada yang sudah 5 kali, ada yang bahkan udah ikut berkali-kali. Assalamualaikum Surabaya hadir. Halo teman-teman dari Surabaya. Assalamualaikum Jombang hadir. Assalamualaikum Sukoharjo hadir. Halo teman-teman dari wilayah manapun, banyak sekali. Ada yang dari Jabodetabek, dari Pulau Jawa sendiri, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian ada juga yang dari Bali, ada yang dari Lombok, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Saudi, dan dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, penjuru dunia manapun. Karena event kita ini, karena online, menjadi event internasional sebenarnya. Karena pesertanya alhamdulillah banyak juga yang dari luar Indonesia, luar negeri. Oke, nah mudah-mudahan
jarak yang jauh juga bisa menyatukan hati kita dan bisa mempertemukan kita di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, biar nggak terlalu malam pembelajaran kita, saya pikir saya simpel-simpel aja, karena selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi pembahasan seriusnya kita di Camp Online Magnet Rezeki Spesial Ramadan kali ini. Pastinya sudah tidak sabar lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali kembali menjumpai Bapak Ibu semua, teman-teman sahabat surga, yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah tarawih semuanya? Sahur lagi ya. Udah buka pastinya semua ya. Bismillah, insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan materi kita. Dan tadi kita sudah membahas tentang 4 jurus ya. 4 jurus kita sudah bahas ya. Apa saja jurus yang kita sudah bahas ya? Perisai rezeki sudah, bahwa semua terjadi karena dosa-dosa kita, dan yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki diri ya. Taubaholik, jadilah orang-orang yang selalu bertaubat ya. Kejar taubat dimanapun ya. Ada jalan taubat, kejar. Ada jalan taubat, kejar. Buka perisainya ya. Kemudian ada hal-hal gak nyaman, ya sudah, itu karena cerminan aja dari dosa-dosa yang kita lakukan. Terima apa adanya dan lakukan pertaubatan. Begitu doang ya. Nggak perlu kerja. Kalaupun kerja yang ringan-ringan saja ya. Berikutnya ya, kita sudah belajar juga tentang law of projection, bahwa segala sesuatu terpancar ya. Makin bersih ya dosa-dosa kita, maka pancarannya makin jos gitu ya. Makanya kita latihannya dengan wow keren ya. Wow keren. Pokoknya semua apapun kita sampaikan dengan wow keren. Oh, ini ada yang dari Kairo ya. Kairo belum buka katanya. Masya Allah ya, selamat berbuka puasa ya. Selamat berpuasa ya di Kairo. Masih lebih kurang berapa jam lagi ya. Kalau di sini sekarang jam 20, berarti kurang 5 ya. Di sana jam 15. Oh iya, masih 3 jam kali ya. Oke, kemudian kita belajar garis kebenaran, bahwa semua persoalan dimulai dari kita merasa benar. Ya, dan itu adalah perisai terbesar. Jadi kalau ditanya, Pak Nas gimana ya cara mencari perisai ya? Nah, perisai yang paling besar itu adalah perasaan
merasa benar, ya. Selalu merasa benar itu perisai, ya. Yang harus ada itu selalu merasa bersalah, sehingga akhirnya kita bisa belajar banyak hal. Oke. Kemudian ya kita balik semuanya ya, dan kita latihan. Saya salah lagi, ya Allah, nggak beres-beres salahnya. Nggak apa-apa ya, walaupun nggak beres-beres kesalahan kita ya, toh kita masih ada Allah yang punya taubat yang seluas samudra ya. Ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah ya. Kemudian yang keempat adalah disiplin kata. Kita latihan ya, supaya tubuh kita ya itu bisa ternetralisir dengan kata-kata yang disiplin yang kita ucapkan ya. Karena selama ini pancaran-pancaran diri kita itu yang membuat akhirnya diri kita ya terkabul segala sesuatunya gitu ya. Itu yang kita nggak bisa hindari ya. Jadi kita ini kita ya, mana ini ya, ini kita ya. Kemudian dia memancarkan segala energi, oke? Dia memancarkan energi. Sekarang pertanyaannya, apakah energi dia adalah energi yang positif atau energi yang negatif ya? Lebih banyak yang mana? Negatif apa positif? Nah, maka kita akan ubah itu dengan mengubahnya semuanya menjadi positif ya. Semuanya positif, yang terpancar positif, maka di sini layar kehidupan kita ya, nasib kita insya Allah ya tergantung kepada apa yang kita lakukan ya dalam pancaran-pancaran ini ya. Ketika yang dipancarkan adalah yang positif ya, maka semuanya akan menjadi positif. Oke. Nah, selama ini kan kita nggak pernah perhatian nih sama energi-energi yang keluar dalam diri kita ya. Nah, dengan mengubah kata ya, kata-kata yang positif itu akhirnya terpancarlah ya energi-energi yang positif saja. Oke, semua yang positif ya. Kemudian akhirnya nasib kita juga jadi positif ya. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada dalam jiwanya. Ini nasib kita. Nasib kita di alam realita, tampak, fisik, alam sadar, Newtonian, dan vibrasinya vibrasi rendah. Oke? Vibrasinya vibrasi rendah. Nah, kita ya, nasib tergantung karakter tergantung kebiasaan tergantung tindakan yang kita lakukan. Tapi tindakan gak berdiri sendiri. Dia disusun dari 3 hal ini. Pikiran, perasaan, dan spiritual ya. Nah, tadi dengan materi-materi yang tadi kita sudah sampaikan, law of projection, disiplin kata, garis kebenaran, itu merapikan nomor 1 kita. Sehingga alhamdulillah nomor 1 kita sekarang sudah menjadi biru, oke? Nah, tapi dia tidak cukup kuat untuk mengubah yang lain, maka kita akan masuk ke yang nomor 2 ya. Jadi nomor 1 kita insya Allah sudah biru semua, sudah bagus ya, rapih. Dengan wow keren ya. Itu insya Allah ya semua bisa terubahkan. Tapi nggak cukup kuat nih powernya. Makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Kita akan masuk ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini apa? Perasaan. Tadi ada yang bilang, Pak Nas, gimana kalau seandainya kita ya di mulut ngomong wow keren, tapi hati keren apaan gitu kan? Keren apaan? Nah, di titik itulah maka materi Quranic vibration ini sangat penting Bapak Ibu ya. Misalnya contohnya ya, ketika melihat rumah kebakaran gitu ya. Rumah kamu kebakaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku salah apa gitu ya. Pas ngelihat gitu kan, wow keren. Ngelihat rumah kebakaran ya. Mungkin kita bisa ngomong innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi begitu bawaannya gitu, bacanya tuh dengan innalillah. Nah, yang kita pengen kan, wow keren. Ember mana ember? Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat ganti yang lebih baik. Begitu. Nah,
Kalau seandainya kita mampu melakukan itu, ya, maka insya Allah ya kita akan menjadi manusia yang ajaib. Nah, jadi dari kita tadi ya sudah membirukan ya nomor 1 kita ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib ya, nasib di mana? Di atas nih ya. Nasib satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada dalam ma bi anfusihim, apa yang ada dalam jiwanya. Jiwa nggak kelihatan, pikiran nggak kelihatan, tapi insya Allah kita sudah ubah ya. Nah sekarang kita masuk ke perasaan. Oke. Baik, mari sama-sama kita baca doa ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami niat belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan darimu ya Allah ya dalam ilmu Quranic vibration. Oke, kekuatan perasaan. Nah, Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, nomor 1 tadi itu pikiran. Oke, wow keren. Tapi perasaan bisa nggak nerima. Kadang-kadang nggak connect antara perasaan dengan antara pikiran dengan perasaan. Ya, tuh saya tadi ngomong ya nggak connect tuh. Saya nunjuknya kepalanya ke kepala tapi ngomongnya perasaan, nggak connect kan, nggak satu sama dan terhubung tuh yang ada dalam jiwa. Nah begitu juga yang sering terjadi, pikiran maunya A, perasaan B gitu kan. Nah, harusnya pikirannya A, perasaannya A, jos itu LOP-nya ya. Apa yang dipancarkan itu maksimal. Karena kalau yang di sini dipancarkannya ya, ini kan 60.000 pikiran setiap hari nih ya, yang dipancarkan A. Sementara yang di sini perasaan yang dipancarkan B, dan dia juga memancarkan. Apa yang terjadi gitu ya? Dia konflik gitu. Padahal perasaan ya letak pikiran di otak, perasaan di hati atau di jantung. Jantung itu memiliki 40.000 syaraf neuron. Jadi otak di dalam jantung yang dia berpikir sendiri, suka nggak suka, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, dia juga berdetak ya, itu adalah reaksi respon dari si jantung ya. Nah, medan elektromagnetik jantung ini penelitian membuktikan bahwa medan elektromagnetik jantung 5.000 kali lipat lebih besar daripada otak. Ya. Medan elektromagnetik jantung 5.000 kali lipat. Di sini kan 60.000 tadi, 60.000 gitu kan? 60.000 ya. Yang di sini 5.000 kali lipat daripada ini. Berarti gede sekali ya kekuatan ini, power gitu ya. Ya. Powernya ini besar sekali ya, kekuatan si perasaan ini. Nah, maka terus gimana dong ya? Maka yang harus kita lakukan adalah pikiran dan perasaan itu harus connect, satu sama dan terhubung. Harus connect, harus selaras ya. Kalau nggak selaras ya itu yang terjadi, keajaiban tidak terjadi. Contoh ya Bapak Ibu, sekarang ya kita main game, boleh Bapak Ibu ya, kita main game ya. Gamenya begini, kalau saya bilang ya ayam tuh pendek apa tinggi Bapak Ibu? Pendek ya, pendek apa panjang? Pendek. Ayam pendek ya, ular panjang. Oke, yuk sama-sama ya. Ayam pendek ya, tangannya Bapak Ibu, tangannya semua ikut saya ya. Ayam pendek, ular panjang. Ayam pendek, ular panjang ya. Siap semua ya, kita game ya, tangannya semua ikut gerak ya, ikut dengan saya ya. Ayam pendek, ular panjang. Ayam pendek, ular panjang. Oke. Bisa dong. Ayam, ular. Oke, bagus. Sekarang saya tambahkan ya. Gajah itu besar. Oke, ya, gajah itu besar. Oke, gajah besar ya. Semut kecil. Oke, ya. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Nah, sekarang saya balik. Gajah besar. Oke ya. Gajah besar. Siap ya semuanya. Gajah besar, semut kecil. Oke, gajah besar, semut
kecil, ayam pendek, ular panjang. Ayo semua ya, jangan di komen ya, di tangan ya, di tangan. Siap ya semua ya. 1, 2, 3. Gajah besar. Oke. Semut kecil ya. Ayam pendek ya. Ular panjang. Oke, lebih cepat boleh Bapak Ibu? Ayam, ular, semut, gajah, ayam, ular, ayam, semut, gajah, ular, ayam, pendek lagi. Gimana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ngelek ya? Waduh, ini kata Mas Den, Mas Tri ya. Wow, keren, ngelek nih. Ini yang terjadi Bapak Ibu, karena nggak selaras antara ya pikiran, tangan, dan ucapan. Sebenarnya sih antara pikiran dan ucapan benar. Cuma yang diganggu di sini aja. Kita tes ya. Ya ampun kata Wawan Kurniawan ini ya. Ampun ya. Oke. Nah, itulah yang sering terjadi. Kenapa keajaiban tidak terjadi? Hajat kita pengen pergi haji, pergi umroh ya, terus begitu ya. Terus kemudian kita pengen mobil ya, pengen masuk surga juga ya, pengen menikah, punya jodoh dan seterusnya. Oke, pengen punya anak. Terus kemudian ini ya impian kita. Sementara ketika kita mau pancarkan, di dalam diri aja udah konflik. Ya, di dalam diri udah konflik, sudah tidak selaras. Maka apa yang terjadi? Yang terpancarkan ya itu juga nggak selaras. Bisa dipahami ya? Nah sekarang ya kita mau ganti ke semula jadinya, fitrahnya ya. Fitrahnya itu ayam pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Oke. Kita coba lebih cepat ya. 1, 2, 3. Ayam, pendek, ular, panjang, gajah, besar, semut, kecil. 1, 2, 3 ya. Kita lebih cepat. 1, 2, 3. Gajah, ayam, semut, ular, ayam, gajah, semut, ular, gajah, ayam, 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 ayam. Oke, nah Bapak Ibu bagaimana perasaannya? Mana yang lebih mudah? Ya, mana yang lebih mudah? Tentu yang lebih mudah adalah yang kedua. Yang lebih mudah adalah selaras. Maka pikiran dan tangan, pengucapan dia harus selaras. Maka satu sama terhubung. Ya, itu kena semua di seluruh materi magnet rezeki. Karena memang itu yang kita harapkan, semuanya selaras. Tubuh selaras, dengan orang lain selaras, dengan alam selaras, sehingga akhirnya Anda mau ngomong apa juga jadi. Bisa dipahami? Pastilah ya. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pikiran kita udah wow keren, wow keren, wow keren, wow keren, wow keren, wow keren. Ya, Mama, aku sudah nikah lagi. Ya, misalnya ya. Yang di sininya mau ngomong wow keren, di sini nggak sanggup. Wow. Langsung dia ya nggak selaras. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi keajaiban. Maka bagaimana caranya? Nah, disitulah kita akan pelajari. Karena ternyata otak kita itu memiliki medan elektromagnetik atau energi lah prinsipnya 5.000 kali lipat lebih besar daripada otak. Bapak Ibu pernah nggak berdebar-debar? Ya, pernah nggak berdebar-debar Bapak Ibu? Ya, deg-degan. Ya, besok mau bayaran, anak sekolah, uang nggak ada. Apakah pada saat itu deg-degan? Ya, atau naik motor? Ya, naik motor. Nggak pakai helm, nggak bawa surat. Pada saat belok ada polis, ya. Ada polisi lagi razia. Ya, pas ngelihat gitu kan, deg-degan kan? Ya. Apakah ini yang dinamakan cinta? Berdebar-debar.
Nah, berdebar-debar itu Bapak Ibu ya adalah respon jantung. Ya, jantung kita berdebar duk, 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 duk. Berarti dia nggak nyaman. Nah, itu tanda rezeki tidak mendekat. Tanda rezeki tidak mendekat atau tidak datang. Keajaiban nggak ada. Makanya nggak boleh deg-degan. Sepulang dari sini Bapak Ibu, selepas dari kegiatan kita, Bapak Ibu nggak boleh berdebar-debar lagi. Debt collector datang, cek jantung, berdebar nggak nih? Gitu. Cek jantung. Pas berdebar-debar, artinya kita nggak selaras. Oke, jadi jantung itu memberikan respon bahwa tubuh kita tuh tidak selaras. Dengar berita tentang COVID gitu kan, terus kemudian deg-degan. Ngebaca status orang berdebar-debar gitu ya. Terus kemudian ditagih berdebar-debar ya. Anak jatuhin gelas berdebar-debar. Suami ya nggak pulang sampai malam berdebar-debar. Lah terus kapan keajaibannya datang, bro? Ya. Maka berdebar-debar juga bagian dari perisai rezeki. Oke? Nah, teman-teman semuanya, pikiran kita bisa kendalikan dengan wow keren tuh masih bisa. Kita bisa kendalikan. Tapi ini kita perlu bantuan. Ibaratnya kalau seandainya kita ngangkat meja, itu kita bisa ngangkat meja sendiri. Tapi kalau seandainya ngangkat mobil, kita udah nggak bisa sendiri tuh. Ngangkat mobil, kita udah harus ya dengan alat yang namanya dongkrak. Oke? Dongkrak atau apa namanya itu ya? Hidrolik ya, terus kemudian dia membuat si mobil jadi naik. Nggak bisa pakai tangan sendiri. Begitu juga dengan persoalan kita. Persoalan itu ada beberapa level. Ada persoalan yang levelnya cuma 20, ada persoalan yang levelnya 1000, ada yang persoalan yang levelnya 10.000. Yang 500 masih bisa nih kita handle nih pakai pikiran. Wow keren, wow keren, wow keren. Keren apaan? Ya pokoknya keren ya. Kemarin belajarnya begitu sama Pak Nas. Wow keren. Tapi pas persoalannya jadi 10.000 gitu kan. Apaan ini? Keren apaan? Mana Pak Nas ini? Cari-cari saya ya. Nah yuk sama-sama kita belajar tentang bagaimana caranya supaya keajaiban itu lebih cepat tercapai dengan mewujudkan perasaan yang positif. Nah, perasaan yang positif itu disebut sebagai positive feeling. Oke, kalau yang tadi positive thinking, ya pikiran kita, ini positive feeling. Bapak Ibu harus selalu positive feeling. Nah, positive feeling ini itu disebut juga sebagai rasa syukur, ya. Ini ada langsung aja mau bypass ini. Gimana Pak Nas biar nggak deg-degan? Ya, ayo ikutin terus materinya, ya. Jadi gimana caranya supaya nggak deg-degan? Ya, kita terusin materinya. Ya, yang penting sekarang Anda tahu dulu bahwa nggak boleh deg-degan lagi dong. Ya, dulu saya minus 21 miliar Bapak Ibu, tiap hari berdebar-debar. Bangun pagi, ya itu Masya Allah. Mana ada perasaan enak nyaman Bapak Ibu, malah gemeteran. Ya, saya Bapak Ibu kalau ada bel di rumah tuh saya cabut gitu kan. Iya, depresi Bapak Ibu, stres. Pada saat ting nong, langsung tuh semua tuh gitu ya, hormon stres keluar semua Bapak Ibu. Ting nong, debt collector udah. Ya, walaupun ternyata pas keluar tukang sayur gitu. Ya, itu sampai pernah Bapak Ibu istri saya tuh ya masuk ke dalam kamar mandi kunci setengah jam Bapak Ibu. Ya, karena saya keluar dari rumah gitu kan, terus kemudian ada debt collector datang yang menghadapi di rumah cuma istri saya. Sampai pernah juga istri saya teriak-teriak histeris gitu ya, minus 21 miliar lah Bapak Ibu ya. Minus 21 miliar. Akhirnya itu yang terjadi. Ya jangankan bicara tentang positive feeling ya. Positive thinking aja saya nggak bisa. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa positive feeling? Sekarang Bapak Ibu tahu dulu bahwa kita harus selalu bersyukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu perasaan enak, nyaman, damai, adem, tenang, cool. Coba tarik napas Bapak Ibu ya. Tarik napas dalam-dalam. Sudah? Tahan, keluarkan pelan-pelan. Oke, tarik napas lebih dalam. Tahan, keluarkan pelan-pelan. Kita
Ulangi sekali lagi. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Keluarkan perlahan-lahan. Wow, keren. Ini baru Bapak Ibu. Kalau bisa sih senyum terus tuh, ketawa terus. Gitu Bapak Ibu. Kalau udah kayak gitu, bismillah ya. Insya Allah keajaiban akan tercapai ya. Makanya ya, positive feeling, syukur, perasaan enak, nyaman. Ini diteliti oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Beliau meneliti air. Ketika air ya itu diberikan kata-kata, jadi ini air ya. Air kemudian ditiup tuh ya dengan kata-kata terima kasih, thank you, arigatou gozaimasu, shishi, merci gitu kan. Matur suwun, matur nuwun gitu kan. Sampurasun, sampurasun beda ya. Kemudian ditiup nih. Gitu. Ya. Kemudian dibekukan minus 5 derajat Celcius secara mendadak. Kemudian difoto cara dia membekunya. Ya, jadi dipoto cara membekunya itu sepersekian detik itu baru bisa cekrek gitu, langsung dicekrek, diambil oleh jadi bersamaan. Memang percobaan yang nggak gampang ini, ya. Terus kemudian difoto itu jadinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Dia seperti ya dalam mikroskopik ini ya. Ini seperti berlian. Makanya ini energi berlian. Thank you, arigatou gozaimasu, shishi. Tapi ketika dia diucapkan dengan kata you make me sick yang berlawanan kata-katanya, saya udah nggak sanggup mengucapkannya. Pokoknya kata-kata yang berlawanan. Ketika difoto maka seperti ini, ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai yang satu ini energi berlian, ya. Ini energinya energi bubur. Energi berlian. Energi berlian tuh energi yang kuat, powerful, ya. Dan kalau seandainya tubuh kita nih air 70%-nya ya atau berapa persen lah ya tubuh kita air. Bahkan otak kita tuh seingat saya itu di angka 90% air. Ya. Kemudian jantung, darah itu prosentasenya berbeda-beda gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sebenarnya susunan air. Nah, ketika apa yang ada dalam tubuh kita ini ya adalah susunan yang sebelah kanan, energinya bubur, maka ya dia nggak punya power untuk memancarkan yang bagus. Bisa dipahami kan? Deg-degan itu yang sebelah kanan. Jadi deg-degan itu ya yang ini. Jadi kalau jantung kita berdebar-debar, berarti sedang ada energi bubur di sana. Energi yang ya begitulah ya. Energi yang udah nggak kuat lagi Bapak Ibu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita mau energi yang mana? Pastinya kita mau energi berlian ya. Atau contohnya begini deh Bapak Ibu. Misalnya ya, misal nih gitu ya. Misalnya katakanlah ada si Ahmad ya. Ahmad itu teman saya ya. Ahmad ini teman saya ya. Teman saya yang akhirnya dengan saya berteman dengan dia, saya punya bisnis multimilioner. Saya menjadi multimilioner karena bekerja sama dengan Ahmad. Ya, wah pokoknya senang banget lah saya sama si Ahmad ini. Sampai satu ketika saya lihat di Facebook dia wedding anniversary ke-10, ulang tahun ya, ulang tahun pernikahan yang ke-10. Lalu kemudian akhirnya ya saya bilang lah sama dia, Mas Bro Ahmad ya, selamat ya, happy milad anniversary ya pernikahan gitu kan. Wah ya makasih ya Pak Nas ya. Nih saya udah kirim ya gitu kan tiket gitu. Garuda eksekutif ke Bali gitu. Di sana saya sudah bookingkan kamar gitu kan 4 hari 3 malam gitu. Kamu honeymoon deh gitu kan. Terserah kamu datangnya kapan aja, tiket juga kapan, silahkan mau datang kapan aja ya. Nanti ya selamat menikmati masa honeymoon kamu gitu. Senang banget gak kira-kira Pak Ahmad? Senang banget ya. Nah di hari itu ya akhirnya mereka honeymoon ya. Honeymoon lagi di anniversary yang ke-10. Di hari terakhir saya bilang begini, Mas Bro Ahmad, jangan pulang dulu ya, saya mau datang sama istri gitu. Kita candlelight dinner, candlelight
dinner. Tahu nggak Bapak Ibu candlelight dinner ya? Makan malam pakai lilin. Candlelight dinner, makan malam pakai lilin. Cuma kan kalau pakai bahasa Indonesia, makan malam pakai lilin 50.000 cukup Bapak Ibu. Tapi kalau pakai bahasa Inggris, ya candlelight dinner 3 juta satu porsi Bapak Ibu di Bali itu. 3 juta satu porsi. Ya, berarti kalau berempat, saya sama istri, dia sama istrinya, berarti 12 juta sekali makan tuh. Wah, saya langsung berangkat ya. Kita candlelight dinner, yang masak juga chef terkenal ya, pemenang Master Chef Australia. Wah. Terus kemudian masak tuh gitu kan. Makanan apa yang 3 juta per malam per porsi ya? Lobster dari laut paling dalam di Amerika. Waduh, ya, lobster dari ya laut paling dalam di Amerika, yang ngambil pun penyelam profesional. Waduh. Wah, keren banget dah. Tempatnya di Bali, makanannya dari ya itu bersih banget, lobster dari laut paling dalam itu. Wah, paling enak ya. Terus kemudian ya yang masak juga chef dari Australia. Memenang nomor 1 Master Chef. Pas dihidangkan, ayo silakan makan Bro Ahmad gitu kan. Pas saya makan gitu, loh kok ente kagak makan bro gitu. Kata si Ahmad, aduh maaf ya, saya tuh lagi sariawan 15 titik gitu. Sariawan 15 titik, udah gak cukup tangan saya. Sariawan 15 titik gitu kan. Makanan semewah apapun kalau lagi sariawan ya gak bisa dimakan. Waduh, saya bilang begini, bro, ya maaf deh, saya yang salah, kata saya begitu kan. Saya yang salah nih, saya bilang gitu. Harusnya saya tanya dulu, ente bisa makan nggak gitu. Kalau nggak bisa makan ya saya mubazir. Nah, tenang aja, Bro Ahmad. Pokoknya saya nanti akan buat satu event lagi ya, candlelight dinner lagi bareng kita berempat gitu kan. Pokoknya yang penting ente sehat dulu, saya bilang gitu. Kalau ente udah sehat ya, ente ngomong aja ke aneh. Atau anak telepon tiap minggu. Akhirnya saya tiap minggu saya telepon. Bro Ahmad, gimana kabar? Sariawan udah sembuh? Belum Pak Nas, sekarang 16. Udah nambah 1. Oke, minggu depan saya telepon lagi. Bro, ya, udah sembuh belum? Aduh, sekarang nambah jadi 20 Pak Nas. Waduh. Oke lah. Minggu depan saya telepon lagi, ya. Sekarang udah berkurang tapi masih 11 Pak Nas, masih belum bisa makan. Terus setiap minggu saya tanya kepada Bro Ahmad, ya. Sampai namanya manusia, sebaik apapun saya ada batasnya juga. Wah, oke lah bro, ente ngomong aja dah. Udah 1 tahun nih, saya tiap minggu saya telepon tuh ya. Ente ngomong aja dah, kalau ente udah sembuh, maka saat itu ente udah sembuh, saya akan traktir ente. Saya bilang gitu. Nah sekarang saya mau tanya, tulis di komen, kapan saya traktir Bro Ahmad? Kapan saya traktir Bro Ahmad? Ya. Maksudnya apa itu sariawan? Ulcer. Ya. Ulcer. Oke, sekarang saya mau tanya ya. Bila ya Bro Ahmad dapat belanja daripada saya? Ya, bila? Kapan ya? Kapan Bro Ahmad dapat traktiran dari saya? Sesudah sariawannya sembuh. Oke. Kalau sudah tidak sariawan, oke. Kalau pas sembuh, yes, ya. Kemudian kalau sudah sembuh dari sariawannya, oke, ya, Reni Muslimah. Setelah sembuh, yes. Kita sama-sama tahu semua, ya, Nur Wicaksono setelah sembuh, ya. Belanja itu traktir, ya. Belanja. Bila Bro Ahmad dapat belanja dari saya, nah, itu kan. Kalau Bro Ahmad sudah sembuh, yes, benar sekali, ya. Begitulah Allah. Allah tuh tiap hari telepon hambanya. Bro, ya, Bro Ahmad atau Den Mastri, ya, gimana? Kamu ada sariawan nggak? Masih ya Allah. Aduh, aku mau traktir kamu. Kata Allah begitu. Traktir itu kan keajaiban. Aku mau kasih keajaiban kepada kamu. Kata Allah. Tiap hari Allah tanya. Kalau saya tadi seminggu sekali, itu pun bosan ada waktunya. Allah gak pernah bosan pada hambanya. Wahai hambaku, masih sariawan tah?
Masih ya Allah. Oke, aku simpen ini, aku simpen keajaiban ini. Ya, aku simpen keajaiban ini. Besoknya begitu lagi. Wahai hambaku, sudah sembuh kah? Belum ya Allah. Oke, aku simpan. Ya. Sembuh yang mana? Bukan sariawan yang di sini, tapi sariawan yang di sini. Sariawan hati. Sariawan hati, Bapak Ibu. Sariawan hati ini ya, mau nikmat sebesar apapun Allah kasih. Sama seperti makanan. Mau senikmat apapun makanan dikasih, kalau ada sariawan 15 titik, ya gak kemakan mubazir. Allah memahami itu. Ya Allah maha alim, ya al-alim, ya, mengetahui. Traktir, Allah tuh mau traktir Bapak Ibu semua. Allah mau traktir Bapak Ibu, ya. Wahai hambaku, aku mau traktir, aku mau kasih keajaiban buat kamu. Ya, kalau saya seperti tadi gitu kan, karena saya itu ya sangat senang sekali sama Bro Ahmad, maka perlakuan saya seperti itu. Allah juga senang dengan hambanya, ya. Allah senang dengan hambanya, dan Allah nanya terus, wahai hamba, apakah masih ada sariawan dalam hatimu? Masih ya Allah, aku simpen, disimpan sama Allah. Terus tiap hari Allah tanya, tiap hari Allah datang. Di malam-malam hari Allah turun melihat hamba-hambanya. Hambaku masih sariawan. Oke lah, besok aku datang lagi. Terus begitu. Dan Allah tidak pernah bosan menanyakan hambanya. Wahai hambaku, apakah kalian sudah ya lega hatimu? Artinya gak ada sariawan lagi. Ya. Sariawan ini energi bubur. Ketika ada energi bubur, maka rezeki ya itu nggak akan pernah datang. Rezeki mau datang tuh, rezeki mau datang. Tapi kita terlingkupi dengan energi bubur, ini sariawan-sariawan alse yang ada dalam hati kita, ya, alser ya, yang ada dalam hati kita adalah perisai-perisai. Kita galau, risau, khawatir, cemas, deg-degan, berdebar-debar, hati berdebar-debar terus, jantung, itulah sariawan hati, ya. Ya, nanti Allah tanya, wahai hambaku, masih alse? Masih ya Allah. Karena begini Bapak Ibu, ya, hati yang risau, semua nikmat akan terlihat musibah. Semua nikmat. Jadi kalau hati kita masih risau, artinya masih ada sariawannya gitu. Ya, maka semua nikmat itu akan terlihat musibah. Mau nikmat apa juga, ya, itu bagi dia tuh musibah aja udah. COVID-19 bagi dia tuh musibah, ya. Bagi orang yang punya hati yang tenang, musibah itu terlihat nikmat. Orang yang udah nggak punya sariawan lagi, makan tempe aja masya Allah, ya, rasanya udah kayak makanan paling nikmat sedunia, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu masih ada belum alsernya? Sariawannya masih ada? Ya. Masih ada? Enggak ada? Tinggal setengah? Belum tahu? Oke lah. Nah, sebelum saya sampaikan bagaimana cara menghilangkan ya kerisauan, sariawan hati dengan cara yang cepat, ya, kita mau diagnosa dulu, boleh Bapak Ibu? Ya, kita mau diagnosa. Saya akan ukur dulu Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sariawannya bagaimana. Oke? Sariawannya bagaimana? Masih ada, masih Ratu Az-Zahra ya. Masih katanya nih ya. Kemudian Mona Raboru Pak Pahan, masih ada Pak Nas. Jangan panggil saya Ustadz, Pak Nas saja. Ya. Yuniasi ya, masih ada. Pak Nas, jangan Ustadz, ya. Diagnosa kayak dokter Ustadz, iya benar ya. Kayak dokter, tinggal dikit. Oh, dari mana taunya ya, tinggal dikit, beneran udah tinggal dikit ya. Oke Bapak Ibu, yuk sama-sama. Sekarang saya mau mendiagnosa. Bagaimana cara saya mendiagnosa? Cara saya mendiagnosa adalah Bapak Ibu semua tolong ya, Bapak Ibu semua tolong ya, ini sesi agak serius ya. Tolong, kan udah siapin kertas kan ya. Kalau yang belum siapin kertas ya harus ya, semuanya siapin kertas. Tolong tuliskan ya, tolong tuliskan 5 persoalan
persoalan yang sedang Anda hadapi. Tapi begini Bapak Ibu, jangan ditulisnya 1 dengan anak, 2 dengan suami, 3 dengan bisnis, enggak. Tapi tolong tulisnya dengan hati yang sepenuh hati, maksud saya, ya, sepenuh hati. Oke, jadi tolong tulis ya persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan Anda. Ada 5, ya, 5 saja persoalan yang ada yang sedang Anda hadapi sekarang. Misalnya nomor 1 gitu kan, persoalan dengan anak misalnya, ya. Nah, tapi bukan cuma sekedar ini, tapi Anda harus tuliskan detail dan penuh perasaan. Boleh Bapak Ibu? Boleh lah ya, karena kita training sekarang. Detail dan penuh perasaan. Yang kedua misalnya dengan mertua. Bagaimana keadaannya? Ya, saya tinggal 15 tahun dengan mertua. Ya, tulis ya, jangan cuma sekedar diucap, dibatin, harus ditulis. Saya 15 tahun ya, tinggal di pondok mertua indah. Pastinya ada cekcok setiap hari. Ya, dan saya merasa inferior, rendah diri. Ya, rendah diri. Tulis begitu ya. Saya udah bolak-balik cari pekerjaan tapi nggak dapet. Tulis ya. Tapi kalau ini kan saya nulisnya cepat-cepat. Bapak Ibu tolong tulis. Kita punya beberapa waktu ini ya. Mungkin sekitar sesinya antara 10 sampai 15 menit ya. Dan ini malam ganjil bagus banget ya. Kita melakukan sesi ini ya. Tulis 5 ya, sampai 5 persoalan yang sedang Anda hadapi, real persoalan yang sedang Anda hadapi ya, yang sedang Anda hadapi. Tulis ya Allah ya. Terus kemudian puncaknya kemarin ketika mertua mengusir saya, seluruh baju gitu itu dikeluarkan dari lemari dan bahkan dikeluarkan ke depan teras ya, diaur-aur sama dia. Saat itu hujan rintik-rintik. Lalu kemudian ada mobil sampah yang lewat depan rumah. Beberapa baju saya terkena sampah-sampah itu. Ya Allah, apa salahku? Gitu ya. Jadi detail dan penuh perasaan. Oke, silahkan ya. Nanti saya akan sampaikan kenapa kita harus menulis ini dan bagaimana kita menyelesaikannya. Oke ya. Anda harus menulis ya. Mungkin ada yang punya persoalan dengan bisnisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan bisnisnya berhasil. Sudah berbagai macam upaya dilakukan, namun tidak ada kunjung berhasil. Bahkan satu demi satu aset terjual untuk bisnis itu. Bahkan ada orang yang mengkhianati. Uang 500 juta dibawa kabur oleh sahabat sendiri. Dia menggunting dalam lipatan. Silahkan, ini waktu Anda. Ya, Pak Nas gimana kalau persoalannya gak sampai 5? Paksa dong sampai 5. Coba pikir dulu. Atau sekarang fokus pada satu persoalan yang detail. Dan saya berharap Anda menuliskannya sampai 5. Mungkin ada yang persoalan dengan anak bergaul dengan orang yang gak benar. Awalnya berpikir dia baik-baik saja, tapi ternyata mulai ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Tato mulai bermunculan di tangannya. Kemudian saya pernah mencium bau alkohol di kamarnya. Dia sekarang gak lagi sholat. Sepertinya jauh masjid darinya. Padahal waktu kecil saya sekolahkan di tempat-tempat yang terbaik. Dan puncaknya dia kena narkoba. Lalu kemudian dia ditangkap di sebuah sel. Mungkin ada yang punya persoalan dengan suaminya. Suami gak punya pekerjaan. Kemudian melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Jangankan
akan menjadi imam yang baik. Dia selalu memberikan persoalan setiap dia datang ke rumah. Silakan tuliskan. Tuliskan ini malam 23. Sangat mungkin ini malam Lailatul Qadar untuk Anda. Dan merengeklah di hadapan Allah. Tulis persoalan Anda. Mungkin ada yang ingin sekali dapat jodoh. Udah bolak-balik bertemu dengan lelaki, tapi tidak kunjung juga. Jadi, mungkin saya sadar ada banyak kesalahan dalam diriku. Tapi apa iya Allah tidak berikan jodoh bagiku di dunia? Mungkin ada ingin pergi umroh. Aku sudah daftar umroh di sebuah travel. Tapi kemudian travel itu bawa kabur uang saya. Mungkin ada yang punya persoalan dengan istrinya, keluarga istri. Mungkin ada yang sedang berbaring, mendapatkan sakit atau tidak sehat. Ya Allah, sudah 5 tahun saya menjalani proses tidak sehat ini ya Allah. Tulis semuanya. Tulis 20-an tahun rumah tangga, baru tahun 2021 punya amanah ke bank, kakak dan teman. Tulis, gak apa-apa ya. Memang Anda sekarang sedang ingin berkumpul lagi dengan anak. Sudah 12 hari terpisah karena positif COVID. Tulis. Cerita, curhat dengan detail kepada Allah. Dan kita harus biasa. Latihan kalau sama Allah tuh kayak, ya kalau sama yang kita mau tulis ya, self talk gitu ya, itu sebisa mungkin detail. Silahkan ditulis 5 hal yang memang sedang real Anda hadapi. Detail dan penuh perasaan. Mungkin ada yang punya persoalan dengan pernikahannya sudah 15 tahun tidak punya anak. Mungkin ada yang proses mutasi, jauh dengan istri, dengan suami. LDR, ya Allah pengen secepatnya bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin ada yang punya persoalan amanah. Amanah-amanah yang begitu banyak. Lalu kemudian satu persatu orang mendatangi, menghina, merendahkan, menjatuhkan derajat, diomongin orang. Suami tidak selaras. Silahkan ya. Pak Azwar lagi itikaf ya, Masya Allah. Kalau itikaf nanti dengerinnya pakai headset ya. Pakai headset supaya teman-teman yang lainnya nggak terganggu. Pengen lebaran di kampung bersama orang tua. Tapi tulisnya detail ya. Anda harus latihan gitu untuk curhat kepada Allah gitu dengan detail. Oke. Sudah? Kalau sudah, ya. Kalau sudah, ya. Yang belum nggak apa-apa, terus aja. Yang belum silahkan masih diteruskan. Bagi yang sudah, Anda tulis seperti ini misalnya persoalan nomor 1 ya dengan anak. Persoalan kedua dengan mertua. Persoalan ketiga bisnis. Persoalan keempat ya hajat umroh ya, pengen pergi umroh.
Terus kemudian persoalan yang kelima mungkin dengan sahabat. Misal ya, Anda punya 5 persoalan seperti ini. Nah sekarang saya minta coba Anda tulis atau menilai 0 sampai 10. Oke, coba Anda nilai 0 sampai 10 ya, nilai dari setiap persoalan ini ya. 0 ini tidak ada galau, tidak ada risau ya, nggak ada risau ya. Yang ini risau sangat, yang 10 risau sangat, risau sekali, sangat risau ya. Untuk 10 mungkin ada yang menulis ya, oh yang persoalan dengan anak ini 9, berarti kan 9 tuh risau sangat lah ya. Aduh ini Masya Allah ya, persoalan banget ini dengan anak gitu ya. Kemudian yang mertua berapa nilainya? Coba 7. Anda sendiri yang tahu menilai antara 0 sampai 10. Kalau 0 itu tidak ada risau sama sekali ya. Dengan suami 0, dengan mertua 0 gitu ya. Kemudian bisnis mungkin ini 5 ya. Kemudian dengan umroh ya, uang dibawa kabur sama travel umroh, wah yang ini nih 6 lah gitu. Kemudian sahabat, wah dia nih sahabat dekat gitu ya, tapi ya kok dia mengkhianati saya, tapi ini 4 lah persoalannya. Oke ya. Nah so teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, tolong tuliskan ya seperti ini ya. Jadi persoalan-persoalan Anda 9, 7, 5, 6, 4 gitu ya. Nah coba tulis di komen kalau sudah ya. Tolong tulis di komen berapa nilainya dari 5 persoalan itu ya. Kalau ini kan berarti 9, 7, 5, 6, 4 gitu ya. Tolong tulis di komen ya. Misalnya ya tulis di komennya 9, 7, 5, 6, 4 biar kita bisa sama-sama tahu ya. Tulis di komen. Yang ini tulisnya tentu di kertas ya. Tapi yang ini tolong tulis di komen berapa ya. Ya. Anak 0, mertua 0, bisnis 10. Oh, ada yang punya persoalan nih dengan anak, dengan mertua. Tapi jangan cuma sekedar ngelihat contoh saya ya. Bapak Ibu kan punya persoalan-persoalan sendiri gitu ya. Persoalan sendiri. Suami selingkuh. Nah, itu suami selingkuh. Berapa itu? Ya. Mohon izin ya Bu Siti ya. Suami saya selingkuh. Coba tulis berapa. Nah coba sekarang udah ada nilainya 99866 ya. Wah ini ya nilainya 56335. Oke 95965. Oke bagus ya. Maksudnya bagus tuh bagus Anda sudah nulis ya. 510 510. Oke 88000. Oke 68779. Yes banyak nih ya. 107559. 10 waduh nih mantap nih. 10 75 10 8857. Oke ya 108642 ya Siti MH 031655. Oke 10 788. Oke 98787. Baik 82510 Mama Mia 777910 Novi Dodi 107677 Mariam 00505. Oke baik sip. Oke kayak suami selingkuh gitu. Berapa sih skor kita? Galau banget gak? Mungkin 10 kali ya. Marah sekali kita tuh. Oke, terima kasih ya. Semua sudah nulis 10, 9. Nasrul nih, namanya sama Nasrul Subhan 10, 9, 10, 86.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Oke, baik. Bapak Ibu semua ya. Maka itulah ulcer kita. Itulah ya sariawan hati kita, itulah energi bubur kita. Jadi kalau dia angkanya 10 berarti energi buburnya waduh besar sekali. Energi berlian itu angka 0. Ya. Energi berlian itu angka 0. Sembuh dari sariawan angka 0. Keselarasan angka 0. Berarti ya bagi yang sudah 00000 ya siap-siap menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba, Allah nanya tiap hari. Gimana sariawan hatinya? Masih ada, masih ya Allah 89 10 97 ya Allah. Masih ya Allah ya 9 10 951 ya Allah. Masih ya Allah 50 10 ya Allah. Masih ya Allah 55755 ya Allah. Oke, apa kata Allah? Aku simpan dulu. Aku simpan dulu keajaibanku kepadamu. Aku simpan dulu ya, simpan. Allah simpan. Allah nggak mungkin membuat itunya jadi hilang, tapi disimpan dulu ya. So Bapak Ibu, siapa yang mau dapatkan keajaiban? Saya. Yes. Siapa yang mau dapatkan keajaiban? Saya, ya. Maka PR-nya adalah 00000. Itu PR-nya Bapak Ibu. Karena itu syarat untuk mendapatkan keajaiban. Jadi ketika suami selingkuh, berapa nilainya? 0. Mertua ngusir dari rumah, berapa nilainya? 0. Anak ditangkap karena narkoba, berapa nilainya? 0. Tetangga menghina, merendahkan, ya, melaporkan ke polisi, berapa nilainya? 0. Kasus sengketa tanah, nilainya berapa? 0. Maka orang-orang yang seperti ini berarti sudah sembuh dari sariawannya. Dan apa kata Allah? Mari hambaku, ya, aku akan traktir kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لئن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم, ya, jika kamu bersyukur artinya apa? Level galaunya 0. Level galaunya 0, itu tanda syukur. Pasti ya, la azidannakum, pasti kami akan kasih nikmat, tambah nikmat, traktir kepadamu. Ya, wala in kafartum, tapi kalau kamu masih ada cover itu berarti kita tercover dengan ya kegalauan kita, ya. Wala in kafartum, cover itu ya buku kan ada covernya, ya, itu dari bahasa Inggris tuh, ya, kafaro, ya, wala in kafartum, kalau kamu kafir artinya tercover dengan apa? Yaitu 5, 6, 10, ya, itu cover semua. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada rasa, ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Ini ada azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kita selama ini ya Bapak Ibu enggak menganggap itu azab, padahal itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama kita 00000. Allah Subhanahu wa taala pasti. Kita udah sering baca ayat ini. Tapi apakah sudah begitu menjiwai seperti sekarang? Ya. Jika kamu bersyukur, jika kamu tidak ada lagi galau, positive feeling, rasa syukur. Syukur itu artinya semua yang Allah udah berikan. COVID-19, 0. Gitu. Nggak boleh mudik, 0. Gitu. Nah, nilainya 0. Nggak boleh mudik, oke lah. Wow, keren. Di sininya wow keren, di sininya wow keren. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang,
Piye carane Pak Nas? Piye carane? Bagaimana caranya? Caranya supaya bisa langsung 0, 0, 0, 0, 0. Cepet aja gitu Pak Nas. Supaya besok langsung 0 semua Pak Nas. Saya nggak mau nunggu lama Pak Nas, nggak mau lepas dari Lebaran, ya, nggak mau lepas dari Ramadan ini, terus kemudian ya masih ada. Nah kan kita pengennya ya fitrah, yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? 0, 0, 0, 0, 0. Itu fitrah. Zakat fitrah, ya, zakat jiwa kita. Terus kemudian orang-orang yang gitu ya keluar dari Ramadan, maka dia sudah 0, 0, 0, 0, 0. Makanya ya mungkin kita udah ibadah, tapi ibadahnya ibadah yang kita nggak paham juga. Nah yuk sama-sama kita jadi ahli ilmu sekarang ya. Caranya Pak Nas, oke, yang penting Anda sudah paham konsepnya. Jantung berdebar-debar, ada persoalan yang kita akhirnya kita nggak bisa pahami ya. Kemudian akhirnya ya udah ya. Jadi hati yang risau, seluruh nikmat terlihat musibah. Sementara hati yang tenang 0, 0, 0, 0, 0, dia akan melihat musibah sebagai nikmat. Wah mantep banget itu ya. Ya. Oke ya, ini sampai ada yang nulis nih Bu Maryam. Aduh udah lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim 0. Bismillah. Pak Nas, apakah angka-angka yang nilai-nilai di atas 0 itu bukannya bungkus permen? Bukan dong, bungkus permen itu di luar. Sekarang kita menilai bungkus permen itu. Kalau seandainya kita nilai bungkus permen itu 5, tapi hati kita 0 ya. Orang ngambil harta kita 500 juta, oke, itu bungkus permen. Nanti kita akan bahas ya tentang bungkus permen, tentang paradox of candy. Nanti sabar dulu ya. 500 juta ya musibah, diambil sama orang gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, Anda menghadapinya dengan hati yang bagaimana? Kalau Anda menghadapinya dengan hati yang nilainya 10, maka ya udah ya, Allah nggak akan pernah kasih keajaiban buat Anda. So sekarang caranya Pak Nas, yang penting sekarang Anda sudah paham konsepnya. Nah terus bagaimana caranya? Saya mau cerita dulu Bapak Ibu. Saya mau cerita waktu itu ada seorang yang dia WA saya, atau dulu masih BlackBerry Messenger, Pak Nas saya mau bunuh diri. Jadi ada orang mau bunuh diri, telepon saya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum dia mau menusukkan dirinya atau minum baygon ya, dia konsultasi dulu sama saya ya. Saya nggak tahu mau konsultasinya apa, pakai apa yang paling bagus Pak Nas ya. Apakah pakai racun atau pakai pisau ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kaget ya, ada orang mau bunuh diri, WA saya atau BBM saya. Saya tanya, Bu ada apa? Boleh nggak Ibu cerita dulu gitu kan. Akhirnya dia cerita, Pak Nas saya punya 3 anak Pak Nas. 2 anak yang pertama perempuan, yang ketiga laki-laki. Laki-laki ini Pak Nas, dia umur 1 tahun Pak Nas. Lagi lucu-lucunya Pak Nas, suami mundurin mobil. Itu anak main di belakang mobil. Kemudian si suami mundurin mobil, si anak kelindes di mobil itu Pak Nas. Kakaknya 2 perempuan, ngelihat dengan mata kepala sendiri, dia teriak, ayah, ada adik ayah. Tapi terus aja itu si suami mundurin mobil. Saya dengar itu Pak Nas, suara anak saya 2. Keluar saya Pak Nas, saya lagi masak Pak Nas. Kemudian saya melihat anak saya menggelepar-gelepar di bawah mobil Pak Nas. Kemudian saya gedor-gedor itu kaca jendelanya. Suami saya turun Pak Nas. Kemudian ngelihat anak kami Pak Nas. Kemudian kami bareng-bareng Pak Nas ngambil anak kami Pak Nas. Darah mengucur Pak Nas. Itu dia ususnya udah terburai Pak Nas. Kami langsung bawa ke dokter Pak Nas, ke RS Pak Nas. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia Pak Nas. Saya nggak bisa hidup lagi Pak Nas. Saya mau bunuh diri aja Pak Nas. Setiap saya ngelihat mobil Pak Nas, saya ingat anak saya Pak Nas. Setiap ngelihat anak lari-lari Pak Nas, saya nggak tahan Pak Nas. Selalu kebayang anak saya Pak Nas. Saya mau bunuh diri hari ini Pak Nas. Tolongin saya Pak Nas. Sekarang pertanyaannya, berapa skornya kira-kira kayak gitu? Berapa skornya? Bukan 10 kayaknya. Mungkin 100, mungkin 1000. Ya. Mungkin wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya.
Nah pada saat itu Bapak Ibu, saya bingung, saya nggak tahu. Ini galau level 1 juta ini, ya. Dan pada saat itu, ya, apakah pada saat itu terus kemudian kalau ada orang yang ngasih duit 100 juta, apa rasanya Bapak Ibu? Ibu, ini ada uang 100 juta. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sedang galau seperti itu, nikmat aja terlihat seperti musibah. Karena dia tercover Bapak Ibu dengan kegalauannya dia. Ya. Jadi ya nggak ada nikmat-nikmatnya uang 100 juta bagi orang yang sudah mau bunuh diri seperti itu. Saya bilang begini, Bu, kalau Ibu percaya sama saya, boleh nggak Ibu ambil air wudhu? Boleh nggak Ibu ambil air wudhu? Siap Pak Nas. Saya kaget juga, dia langsung bilang siap gitu kan. Ya. Akhirnya dia ambil air wudhu. Sudah ambil air wudhu, ya. Kemudian dia BBM lagi. Waktu itu zamannya masih BlackBerry Messenger ya. Pak Nas, saya udah wudhu Pak Nas. Apa yang harus saya lakukan? Tadinya saya cuma berpikir bahwa dengan dia ngambil wudhu, dia punya ada satu jeda sedikit gitu sebelum dia mau bunuh diri gitu. Ya. Sebelum dia mau bunuh diri gitu. Terus kemudian setelah itu saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Cuma yang saya tahu adalah tambahin aja energi-energi positif gitu. Dia bilang gini, Pak Nas, saya udah wudhu, apa yang harus saya lakukan? Coba Ibu sholat. Sholat apa Pak Nas pagi-pagi begini? Sholat duha. Coba Ibu ambil wudhu, apa Ibu sekarang sholat duha. Baik Pak Nas. Dia wudhu, dia sholat. Ya, udah selesai sholat, ya, dia datanglah, dia BBM lagi, Pak Nas, saya udah selesai sholat, apa yang harus saya lakukan Pak Nas? Saya masih galau Pak Nas, saya masih sedih kehilangan anak saya Pak Nas. Akhirnya saya bilang begini, coba Ibu buka Quran, saya bilang gitu. Ibu tilawah lah, saya bilang gitu, ngaji lah, saya bilang gitu. Sebenarnya sih itu jawaban asal-asalan gitu loh, ya. Ibarat ya orang lagi nggak ngerti gitu ya. Dia di Solo, saya di Depok, ya. Jadi memang jauh gitu jaraknya. Kemudian, baik Pak Nas. Dia nanya lagi, ayat berapa ya Pak Nas gitu. Ayat berapa Pak Nas saya harus buka ini gitu Pak Nas. Oh iya juga ya, ayat berapa ya? Ya saya nggak ngerti juga ayatnya berapa. Akhirnya saya bilang begini sama dia, Ibu buka aja terserah. Apa secara acak, saya bilang begitu. Coba Ibu buka aja sekenanya. Nanti ayat yang Ibu dapat tolong kasih tahu ke saya, kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan di situ ada jawabannya. Saya bilang begitu, mudah-mudahan di situ ada jawabannya. Baik Pak Nas. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, nggak ada kabar. Ya. Saya akhirnya negor, nyapa, Bu, gimana kabarnya? Nggak ada jawaban. Cuma D itu dulu kan terkirim. Kalau sekarang WhatsApp centang 1. Ya. Delivered. Bu gimana kabar? 15 menit. Ya, 20 menit Bu gimana kabar? BBM tuh. Sampai kira-kira 40 menit gitu. Saya udah gak sabar tuh. Kok gak ada jawaban nih gitu kan. Jangan-jangan udah kejadian dia bunuh diri. Kemudian akhirnya gitu ya. Saya telepon. Bu gimana kabarnya? Ya. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata dijawab tuh sama dia. Ya Allah Pak Nas, terima kasih Pak Nas. Terima kasih Pak Nas. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Sembuh langsung Bapak Ibu, sembuh. Masya Allah. Dari 1 juta tuh level galaunya, langsung 0. Langsung 0. Langsung dia datang ke rumah orang tua, datang ke rumah mertua gitu. Kemudian setahun kemudian dikasih lagi gantinya anak yang keempat Bapak Ibu. Namanya Habibi nih yang keempat nih. Saya ingat banget namanya. Habibi. Ya. Ya Habibi. Masya Allah. Ente dapat banyak pahala nih dari sini. Juga termasuk anak yang meninggal dunia. Ya. Sembuh. Langsung dari level. Katakan mau berapa levelnya? 100. Langsung 0. 100 langsung 0. 1000 langsung 0. 1 juta galaunya langsung 0. Masya Allah. Ya. Ajaib. Ya. Langsung setahun berikutnya diganti anak yang keempat. Dan kehidupan mereka menjadi normal. Sembuh bukan cuma ibu. Tapi sang ayah sembuh. Anaknya sembuh. Kan sebenarnya itu kan mereka merasa bersalah itu. Ya. Perasaan bersalah yang sangat dalam sekali. Ya. Suaminya menyesal karena dia mundurin mobil. Ya. Istrinya menyesal karena dia gak bisa ngontrol anaknya. Si anak yang 2 menyesal karena gak bisa ngontrol adiknya. Wah
Wah, itu penyesalan yang luar biasa. Mungkin mereka juga begini aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau kayak gitu. Yang saya takjub itu langsung nol. Saya tanya, Bu, ayatnya berapa, Bu? Gitu. Ayatnya berapa? Kok Ibu langsung bisa ajaib kayak gitu? Bapak Ibu, kita lihat ayatnya ya. Ayatnya dalam surat 18 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadzallahu walada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ayat ini turun untuk memperingatkan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak. Masya Allah, ya, kaget si ibu ini. Loh, kok ayatnya bisa ngepas? Ayatnya bisa ngepas. Kehilangan anak dan memang dia tuduh Allah, kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambil dengan cara yang tragis? Kenapa engkau ambil laki-laki? Kenapa engkau tega ya Allah? Kenapa engkau jahat? Emang itu yang ada dalam pikiran si ibu. Dijawab sama Allah untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ayat berikutnya, ya, mereka sekali-kali tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jelek kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Ayat berikutnya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Masya Allah, ya, kaget dia. Allah tahu kalau dia mau bunuh diri, Bapak Ibu. Jep, Bapak Ibu, jep. Ya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati? Ya, 3 ayat ini 4, 5, 6, ya, menjadi jep gitu kan, yang menyembuhkan hatinya, yang membuat dia seakan-akan dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah tahu gitu loh. Allah tahu, Allah menjadi sahabat gitu bagi si ibu ini. Ayat berikutnya menjadi obat. Syifanya itu di ayat yang ke-7-nya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ya Allah, si ibu ini langsung zeps. Dari 1000 jeps langsung 0, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya nggak ngerti, ini ayat sebenarnya bukan tentang si ibu. Ayat ini tentang bagaimana orang mengambil nabinya, ya, Nabi Isa atau siapa ya, ini mengambilnya sebagai seorang anak gitu. Artinya dikatakan bahwa Isa anak Tuhan, ya, Musa anak Tuhan. Itu yang sebenarnya ayat ini tertuju untuk itu gitu loh. Tapi entah kenapa, ya, kan Al-Quran tuh punya beberapa dimensi yang kita nggak paham, Bapak Ibu. Saya juga wallahu a'lam gitu kan. Dulu awal-awal ketika saya melihat ini, saya takut sekali kalau seandainya, ya, ini nggak tepat gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya nyoba untuk diri saya sendiri. Kan saya masih punya minus 21 miliar Bapak Ibu. Saya ketika dapat itu seperti kayak dapat durian runtuh Bapak Ibu. Yes, bismillah ya Allah. Kalau ya Allah itu bisa buat sang ibu, maka aku minta ya Allah supaya aku juga bisa gitu ya Allah menyelesaikan persoalanku. Karena galauku ini ya Allah, tiap saat aku bergetar ya Allah karena nggak beres-beres persoalan hidupku. Gitu Bapak Ibu, itu cerita awalnya. Akhirnya Bapak Ibu, setiap ada apa debt collector datang, saya ke belakang, ya Allah ada debt collector di depan ya Allah. Tolong aku ya Allah. Ya, titipkan kepadaku satu ayat, pas dibuka langsung ces. Kan ketemu debt collector lah, galaunya 10. Ketemu Quran, ces. Tapi dengan metode ini gitu. Ya. Metode ini ces, langsung Bapak Ibu. Nah, waktu itu ada satu kejadian, ketika itu ya saya pergi umroh, ya. Saya pergi umroh, kemudian saya tinggalkan istri saya, pastinya saya bekal-bekelin gitu kan. Tapi kemudian pada saat itu uangnya habis, dia WA saya. Ya, karena pada saat itu ada tukang-tukang yang kita lagi kerja, waktu itu saya masih jadi developer Bapak Ibu, ya. Ternyata material dibayarin sama istri saya, tukang nggak dibayar. Marah tukang udah 2 minggu. WhatsApp itu tukang gitu ya. Ibu tega banget, jilbab aja lebar, kelakuan iblis gitu. Ya, istri saya digituin kan. Kelakuan iblis. Kami lapar Bu. Pokoknya kami gak mau tahu. Besok kami akan datang ke rumah ibu. Ya, kami
Entah mau ambil apa kek gitu kan di rumah ibu, atau kami mau hancurin rumah ibu. Lebih kurang begitu yang diomongin sama si tukang, namanya tukang, Bapak Ibu. Ya, mereka kelaparan. Istri saya berapa galaunya kira-kira? 10. Ya. Atau lebih dari itu. Istri saya galau sekali, ya Allah, gitu ya. Udah nggak ada suami. Kemudian akhirnya dia kirim tuh WhatsApp itu ke saya. Ya, saya lagi di Madinah pada saat itu. Akhirnya saya bilang begini, ya Allah, bentar ya Mi. Aku garput, aku nanya Allah dulu. Dulu saya belum namain ini tekniknya. Ya, aku nanya Allah dulu. Akhirnya saya nanya Allah, ya Allah, itu istriku ya Allah sedang berhadapan dengan para tukang-tukang ya Allah. Titipkan kepadaku satu ayat. Pas saya buka ayat ini Bapak Ibu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ya. Kemudian saya WA istri saya, Mi, coba kamu buka surat 11 ayat 6. Saya bilang begitu kan. Yang saya tanya pada saat itu gitu, setelah itu beberapa menit kemudian, gimana rasanya? Ya. Kamu udah tenang belum? Saya nggak nanya gimana duitnya udah datang belum, karena saya nggak tahu gimana bisa mendatangkan duit. Dulu sebelum kenal ilmu ini, saya tuh kalau ada yang kayak gitu ya saya minjem dulu ke orang lain. Cuma pada saat itu saya udah nggak ada yang bisa dipinjemin karena orang udah tahu kalau saya lagi nggak bagus bisnisnya. Akhirnya saya tanya sama istri saya, gimana Mi gitu ya, udah tenang belum? Ya Allah Bi, aku zikirin ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya tiba-tiba ujuk-ujuk mak berduduk suddenly Bapak Ibu. Tuing, duit masuk Bapak Ibu, duit masuk, ya, duit masuk ke rekening, ya. Ada satu konsumen yang udah lama bolak-balik kita tagih nggak bayar-bayar, hari itu tiba-tiba dia bayar Bapak Ibu. Siapa yang atur semua itu Bapak Ibu? Apa yang terjadi saat istri saya galau, dia tercover dan itu perasaannya seperti diazab sama Allah. Pada saat dia baca ayat ini, ya, itu covernya perlahan-lahan menyingkir Bapak Ibu. Ya, pada saat covernya menyingkir, udah 0-0 gitu ya. Wahai hambaku, udah siap ditraktir? Siap ya Allah. Oke, berapa nilai sariawan kamu sekarang? 0 ya Allah. Cus, gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya ya. Masya Allah ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu, saya tuh dipanggil polisi. Ya pastinya Bapak Ibu, minus 21 miliar pasti berbekas dengan berbagai macam persoalan. Termasuk salah satunya investor Bapak Ibu. Yang dia melaporkan saya. Ya, melaporkan saya ke polisi. Ada surat panggilan kepada Tuan Nasrullah atas tuduhan penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Pada saat itu Bapak Ibu, zek langsung naik. Ya Allah, nyesek banget Bapak Ibu. Itu amplopnya warna coklat, langsung saya sembunyikan Bapak Ibu. Istri saya sampai sekarang juga nggak tahu Bapak Ibu. Saya langsung ya ambil Al-Quran, ya Allah. Gimana dengan surat panggilan ini ya Allah? Aku tidak tahu ya Allah. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Tolong aku ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan aku ya Allah. Ini ayatnya Bapak Ibu. Wadduha wal laili idza saja. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu ya Allah. Saya ngomong ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Sungguh akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Ya. Ini kalau yang ini kan akhir dari ujiannya Nabi. Tapi di sini saya memasukkan untuk diri saya sendiri. Ya Allah, ini insya Allah ujungnya bagus. Dan kelak Tuhanmu, ya, kelak Tuhanmu memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga hati kamu menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhan pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu. Ini saya zikirin wadduha wal laili saja ma wadda'aka rabbuka wa qala wal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bolak-balik saya baca Bapak Ibu ini. Saya kan nggak ngerti mau zikirin apa ya.
Besoknya saya di BAP, berita acara pemeriksaan Bapak Ibu, sepanjang jalan saya ini Bapak Ibu seharian itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Terus aja Bapak Ibu. Masya Allah, sampai akhirnya ayat ini jadi sangat saya cintai, ya. Terus begitu Bapak Ibu, saya bolak-balik akhirnya Bapak Ibu, ya, satu demi satu persoalan datang, ya, saya nggak punya teman yang lain. Saya udah nggak punya teman pada saat itu Bapak Ibu. Saya nggak punya teman. Sahabat meninggalkan saya, kontraktor meninggalkan saya, ya, bahkan toko material meninggalkan saya Bapak Ibu. Ya, nah pada saat itu Bapak Ibu, teman saya cuma Quran. Teman saya cuma Quran, ya Allah. Ini ada persoalan buka, ada persoalan buka, ada persoalan buka. Saya juga nggak ngerti Bapak Ibu ini ilmu apa Bapak Ibu pada saat itu. Ya, yang saya tahu adalah persoalan-persoalan saya Bismillah ternyata hush hilang perlahan-lahan Bapak Ibu. Ya Allah, ya. Masya Allah, akhirnya saya mulai ajarkan ini ke anak saya, ya, ajarkan ini ke teman saya, ajarkan, ya, istri saya bolak-balik lah. Kalau ada apa-apa udah Mi, ya, bekal kita Quran aja sekarang deh. Ya, katanya suruh kembali kepada Quran dan hadis, teman kita nggak ngerti gimana cara kembalinya. Siapa tahu ini bisa menjadi cara kembali gitu. Ya, so Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu pengalaman saya, ya, yang kaitannya dengan, ya, Garpu Tala. Akhirnya saya namakan ini sebagai Garpu Tala. Garpu Tala, Quranic Vibration, getaran Quran yang menggantikan getaran kegalauan. Tadinya kan galau tuh terpancar Bapak Ibu, terpancar ke alam, ya. Terus kemudian, ya, akhirnya ganti dengan Quranic Vibration. Ya Allah, aku ingin, ya Allah, yang bergetar dalam hatiku tuh cuma Quran. Yang bergetar dalam hatiku tuh cuma Quran. Nah, saya nggak ngerti namanya apa. Oke, kita kasih nama aja Garpu Tala, karena saya orang sains Bapak Ibu. Garpu Tala itu adalah ketika ada dua mana nih ya? Nah, dua garpu digoyangin, teng, yang satunya bergetar. Nah, ketika saya bergetarnya nggak bagus, nggak positif gitu ya, dengan berbagai macam persoalan, ya, terus kemudian kita getarkan dengan getarannya Al-Quran, yang satunya getarannya Al-Quran. Jika tantangannya terlalu besar, ya, yang kita udah nggak sanggup gitu ya untuk menghadapinya, gunakan Garpu Tala untuk jadi alat menenangkan hati dan menjawab rahasia di balik peristiwa. Al-Quran adalah jembatan yang paling pasti untuk masuk ke dalam dunia kuantum. Karena kita mau masuk ke dalam dunia kuantum, gimana caranya supaya cepat gitu, langsung, ya, nol langsung zero itu berarti kan kita sudah masuk dalam dunia kuantum, tenang hati gitu. Ya, nah Al-Quran bisa menjadi salah satu, ya, sebab, ya, yang bisa membuat kita terselesaikan semua persoalan kita. So Bapak Ibu, malam ini kita akan praktek, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya, malam 23 lagi, keren banget ini. Jam 3 pagi kita akan praktek sama-sama, ya, akan praktek sama-sama tentang Quranic Vibration ini. Pas banget jam 3. Jadi Bapak Ibu yang mau ngikut, ya, yang mau ngikut, saya akan praktek 2 kali. Praktek di jam 3 pagi sama praktek di sesi pagi hari, ya. Jadi bagi yang nggak ngikut di tahajudnya, ya, bisa ngikut di pagi harinya. Tapi saya berharap Bapak Ibu itu ngikutnya pada saat sesi tahajud. Jadi menu kita, tahajud kita malam ini, Qiyamul Lail kita malam ini, menunya adalah dengan membawa persoalan-persoalan kita, oke, di atas sejadah. Siapkan sejadahnya, ya, siapkan Qurannya. Qurannya kalau bisa Quran yang, ya, mushaf, ya Bapak Ibu, Qurannya yang Quran yang mushaf. Kalau nggak ada artinya lebih bagus lagi, ya. Qurannya Quran mushaf, ya. Nanti kita praktek. Awalnya saya nggak berani mengajarkan ini Bapak Ibu, tapi makin lama ribuan orang sudah jatuh cinta dengan metode Garpu Tala ini, dan banyak sekali yang terselesaikan. Yang sudah pernah ikut lagi, karena malam 23 spesial, ya, mungkin masih ada persoalan-persoalan yang levelnya mungkin nggak 10 tapi masih 5, masih 4, ya. Bawa lagi malam ini, kita akan bareng-bareng bersama-sama, ya. Jam 3 pagi saya tunggu Bapak Ibu semua di ruang masing-masing.
dengan sejadahnya, dengan sudah berwudu ya, dengan Quran mushafnya ya. Nanti kita akan sama-sama saya akan tuntun. Lebih kurang langkah-langkahnya seperti ini. Tulis persoalan yang ingin ditanyakan kepada Allah, kita udah menulisnya. Buat skor atas persoalan tersebut dengan nilai 0 sampai 10. Makin rendah angka makin tenang hati. Oke. Ini ada yang nanya, Mbak Desi Widianti, bagaimana jika sedang haid Pak Nas? Ya, usul saya tetap ikut. Usul saya tetap ikut Bapak Ibu, karena kita sedang belajar. Kalau proses belajar, semua ulama sepakat belajar boleh pegang Quran. Ya. Sepakat ya semua ulama kalau untuk belajar. Kalau nggak untuk belajar ya jangan. Ya, nah jadi buat skor, kita udah buat skor tadi. Tambahkan energi positif dengan wudhu, sholat, zikir. Ya, bukan cuma wudhu, sholat, zikir. Jadi kalau camp Bapak Ibu, camp yang kita adakan gitu ya, camp yang kita adakan di tempat yang biasa gitu, ya kita tambahkannya dengan wudhu, sholat, zikir. Tapi kan tempatnya di hotel. Ini sekarang tempatnya di rumah, pilih yang paling bersih, dan malam ini Lailatul Qadar insya Allah. Kita harus yakin setiap malam yang kita lalui di 10 hari terakhir adalah Lailatul Qadar. Energinya positif banget Bapak Ibu. Energinya positif banget. Bukan positif lagi. Sedang uzur boleh pakai Al-Quran yang ada artinya Pak Nas? Boleh ya, boleh Al-Quran yang ada artinya. Sebisa mungkin yang gak ada artinya, tapi kalau seandainya lagi uzur, lagi ini bisa. Ambil Quran dalam keadaan tertutup, dekatkan ke wajah, kemudian buat self talk. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sebutkan persoalannya. Aku sadar ada peran kesalahanku. Ingat, kita buka perisainya dengan kuncinya. Kuncinya apa? Garis kebenaran. Oke, buka garis kebenaran. Akui, aku sadar ada peran kesalahanku hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Yang memunculkan persoalan itu bukan yang lain, tapi karena diri kita sendiri. Tolonglah aku, titipkanlah satu ayatmu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang. Jadi ada 3 hal di sini ya. Jauh lebih tenang, karena itu yang kita inginkan ya dari program ini. Kemudian yang berikutnya mengetahui rahasia. Mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi darimu. Oke, mendapatkan solusi darimu. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu buka perlahan. Nanti saya akan bimbing Bapak Ibu semua. Nanti jam 3 pagi insya Allah. Ya, Pak Nas jadi terharu, saya jadi pengen buru-buru. Ya, sabar. Ya, jangan sekarang. Ya, jangan sekarang, nanti malam aja jam 3 pagi aja ya. Jam 3 pagi. Pak Nas saya ikut sholat juga ya. Kalau sholat jangan. Cuma buka Qur'annya yang ikut. Kita akan fokus pada 3 persoalan nanti ya. Nanti jam 3 kita akan fokuskan. Anda udah nulis 5. Akan fokuskan pada 3 persoalan yang akan Anda ya bawa ya. Pak Nas, bagaimana jika mu'alaf belum bisa baca Quran? Enggak apa-apa, bisa juga ya ikut. Bahkan kemarin tuh ada mu'alaf namanya siapa ya? Kemarin sempat viral tuh seorang dokter ya yang diwawancara tentang masuk Islamnya, dia dapatkan garpu tala surat Fussilat ayat 30 ya. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu ya insyaallah jam 3 pagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita. Sekarang langsung aja tidur. Insyaallah kita akan sama-sama ya melakukan Quranic vibration di malam hari ini. Saya Nasrullah. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran
adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.